Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dewi Sri Rahayu. Oke, saat ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Oke, teks eksplanasi. Yang akan kita pelajari hari ini yang pertama adalah pengertian dari teks eksplanasi. Kemudian kita akan belajar tentang tujuan teks eksplanasi, ciri-ciri teks eksplanasi, struktur teks eksplanasi, serta contoh dari teks eksplanasi. Apakah itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan mengenai suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam maupun fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena alam yang dimaksud bisa berupa tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran hutan, proses terbentuknya pelangi, dan sebagainya. Tujuan teks eksplanasi. Tujuan teks eksplanasi, ya, teks ini berperan untuk melaporkan secara jelas terkait tahapan, langkah, hingga proses yang terjadi terhadap fenomena tersebut. Ciri teks eksplanasi. Ada beberapa ciri teks eksplanasi, antara lain, yang pertama, informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Kedua, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, sifatnya informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Keempat, fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia. Contohnya tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lainnya. Struktur teks eksplanasi. Yang pertama, identifikasi fenomena. Di bagian ini, sebuah teks eksplanasi menjelaskan tentang gambaran umum fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Poinnya bisa mengangkat tentang proses bagaimana fenomena alam tersebut bisa terjadi. Rangkaian kejadian. Setelah mengetahui secara umum fenomena yang akan dibahas, pada bagian ini dijelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Kamu bisa melakukan deskripsi dalam beberapa paragraf terkait sebab dan akibatnya. Bagian ini disebut juga dengan deretan penjelas. Interpretasi. Interpretasi dalam teks eksplanasi dapat dikatakan sebagai ulasan atau penarikan kesimpulan. Kamu bisa memberikan tanggapan atau pernyataan terkait fenomena yang diangkat dalam teks tersebut. Contoh teks eksplanasi. Contoh teks eksplanasi yang akan disajikan ini adalah gambar banjir. Mendengar kata banjir memang sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita. Banjir adalah fenomena alam yang bersumber dari curah hujan dengan intensitas tinggi dan durasi lama pada daerah aliran sungai atau DAS. Banjir terjadi karena sebab alam dan tindakan manusia. Penyebab alami banjir adalah erosi dan sedimentasi, curah hujan, pengaruh fisiografi atau geofisik sungai, kapasitas sungai, drainase lahan, dan pengaruh air pasang. Penyebab banjir karena tindakan manusia adalah perubahan tata guna lahan, pembuangan sampah, kawasan padat penduduk di sepanjang sungai, dan kerusakan bangunan pengendali banjir. Penyebab alami banjir. Sebagai akibat perubahan tata guna lahan, terjadi erosi sehingga sedimentasi masuk ke sungai dan daya tampung sungai menjadi berkurang.
Hujan yang jatuh ke tanah airnya akan menjadi aliran permukaan atau runoff di atas tanah dan sebagian meresap ke dalam tanah, yang tentunya bergantung pada kondisi tanahnya ketika suatu kawasan hutan diubah menjadi permukiman. Hutan yang bisa menahan aliran permukaan cukup besar diganti menjadi permukiman dengan resistensi aliran permukaan kecil. Akibatnya, ada aliran permukaan tanah menuju sungai dan hal ini berakibat adanya peningkatan debit aliran sungai yang besar. Penyebab banjir karena faktor sosial. Perubahan tata guna lahan merupakan penyebab utama banjir dibandingkan dengan lainnya. Apabila suatu hutan yang berada dalam suatu aliran air sungai diubah menjadi pemukiman, debit puncak sungai akan meningkat antara 6 sampai 20 kali. Angka 6 dan angka 20 ini bergantung pada jenis hutan dan jenis permukiman. Demikian pula untuk perubahan yang lainnya akan terjadi peningkatan debit puncak yang signifikan. Deforestasi, degradasi lingkungan, dan pembangunan kota yang penuh dengan bangunan beton dan jalan-jalan aspal tanpa memperhitungkan drainase, daerah resapan, dan tanpa memperhatikan data intensitas hujan dapat menyebabkan bencana alam banjir. Pembuangan sampah di das membuat sungai tersumbat sampah. Jika air melimpah, air akan keluar dari sungai karena daya tampung saluran berkurang. Kawasan padat penduduk di sepanjang sungai atau drainase dapat menjadi penghambat aliran dan daya tampung sungai. Masalah kawasan kumuh dikenal sangat penting sebagai faktor sosial terhadap masalah banjir daerah perkotaan. Nah, demikian penjelasan tentang teks eksplanasi. Jadi, teks eksplanasi itu adalah teks yang me- memberitahukan kita masalah fenomena yang terjadi dan penyebab-penyebabnya. Ya, terima kasih anak-anak.